2 jutaan, tapi sudah mendukung jaringan 5G, layar 120Hz, dan tampilannya kelihatan lebih mahal dari harganya. Ini yang bikin aneh, karena biasanya di rentang harga segini banyak yang harus dikorbanin, tapi di sini kesannya malah mewah. Pertanyaannya, ini benar worth it atau cuma kelihatan bagus di luar saja? Jadi sebelum kamu memutuskan untuk beli, ini dia 9 hal penting dari Redmi A7 Pro 5G yang wajib kamu tahu yang berhasil di forum Gadget Rangkum. Kita mulai dari kelebihannya terlebih dahulu. Kelebihan yang pertama yakni sudah didukung dengan jaringan 5G di rentang harga 2 jutaan. Kelebihan yang pertama yang langsung bikin HP ini kelihatan naik kelas, yakni sudah support 5G. Di rentang harga 2 jutaan, ini bukan hal yang umum. Artinya internetnya lebih cepat, lebih future-proof, dan juga lebih siap dipakai beberapa tahun ke depan. Apalagi dibanding dengan versi 4G-nya, ini jelas upgrade yang luar biasa. Beralih ke kelebihan yang nomor 2 yakni berbekal desain dan juga kesan lebih mahal. Walaupun secara bentuk sederhana, tapi secara keseluruhan, HP ini nggak kelihatan murahan. Modul kameranya minimalis, desainnya clean, dan pilihan warnanya cukup menarik. Dipakai di tangan, kesannya masih oke. Dan ini penting karena banyak orang beli HP bukan cuma spek, tapi juga memperhatikan tampilannya. Lanjut ke kelebihan yang nomor 3 yakni berbekal layar besar dan juga refresh 120Hz. Kelebihan yang ketiga adalah dari segi layarnya. Hadir dengan layar 6,9 inci dengan refresh 120Hz dengan tingkat kecerahan 800 nit. Artinya HP ini enak buat menonton, scrollingnya lebih halus dan juga lebih nyaman dipakai buat harian. Meskipun resolusinya masih HD+, tapi refresh 120Hz tetap jadi nilai jual utama. Beralih ke kelebihan yang nomor 4 yakni berbekal baterai tahan lama. Kelebihan yang keempat adalah dari segi baterainya. Hadir dengan kapasitas baterai yang jumbo 6300 mAh, ini termasuk besar di kelas harganya. Dipakai untuk bersosial media cukup awet, menonton videonya tahan lama, dan juga pemakaian harian aman seharian penuh. Bahkan, HP ini juga bisa jadi power bank, jadi bisa bantu ngecas perangkat lain. Ini adalah fitur kecil tapi cukup berguna banget. Sementara untuk kelebihan yang nomor 5 yakni membawa performa yang cukup untuk harian. Kelebihan yang kelima adalah dari segi performanya. Hadir dengan chipset Unique SoC T8300 dengan fabrikasi 6 nanometer. Untuk penggunaan seperti sosial media, chatting, multitasking ringan masih lancar. Memang bukan kuat buat gaming berat, tapi untuk rentang harga segini ini masih cukup masuk akal. Dan untuk kelebihan yang terakhir yakni membawa update software panjang. Redmi A7 Pro 5G hadir dengan sistem operasi OS Android 16 dengan tampilan HyperOS terbaru, mendapatkan update sampai 4 tahun ke depan, dan juga patch security sampai 6 tahun. Ini jarang banget di kelas harga entry level, artinya HP ini bakalan lebih awet dipakai, lebih aman, dan juga nggak cepat ketinggalan info. Namun dibalik itu semua, ada beberapa kekurangan yang harus kalian perhatikan. Kekurangan yang pertama yakni fast chargingnya cukup lambat. Kekurangan yang pertama adalah dari segi pengisian ulang. Meskipun membawa baterai jumbo, namun pengisian cepatnya hanya 15 watt saja. Artinya, ngecas kamu butuh waktu yang lebih lama, nggak cocok buat yang butuh HP cepat. Namun ini salah satu kompromi yang paling terasa di Redmi A7 Pro 5G. Sedangkan kekurangan yang nomor 2 yakni layarnya masih HD+. Ya, benar, kekurangan yang kedua adalah dari segi layarnya. Resolusi yang dibawanya masih HD+, artinya detailnya tidak terlalu tajam, kurang maksimal untuk menonton. Jadi meskipun membawa refresh rate 120Hz, namun tetap ada batasnya. Dan untuk kekurangan yang terakhir yakni membawa performa terbatas. Kekurangan yang terakhir adalah dari segi performanya. Meskipun sudah mendukung jaringan 5G, ini tetap HP entry level. Artinya game-game berat tidak cocok, multitasking berat juga cukup terbatas. Jadi kamu harus realistis dengan ekspektasi terhadap ponsel yang satu ini. Jadi kesimpulannya begini, Redmi A7 Pro 5G ini adalah HP yang terlihat lebih mewah dari harganya. Sudah mendukung jaringan 5G, baterainya besar, dan juga punya fitur yang cukup lengkap. Tapi bukannya tanpa kompromi, karena pengisian cepatnya cukup lambat, layarnya masih HD+, dan juga performanya biasa saja. Jadi sekarang pertanyaannya, di rentang harga 2 jutaan, kamu pilih HP yang kelihatan mewah kayak gini, atau yang lebih kencang tapi biasanya ada fitur yang cukup terbatas?
Tulis pendapat kalian di kolom komentar forum gadget. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa like, komen, dan share agar channel ini bisa terus berkembang.